Dan itu di Antioquia. Ya, ya. Pertama kali mereka disebut sebagai Kristen. Tahun berapa itu? Ya itu antara 40 sampai 60 Masehi. Masehi, ya. Berarti Ya. di mana Yesus? Sudah tidak ada. Ya. Sudah tidak ada lagi di situ. Iya. Dan itu berarti Paulus belum menulis surat-suratnya, Umi ya? Belum. Ya. Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Waduh Umi. Rasul Paulus Umi kata tidak cakap. Terlalu. Mari kita lihat apa artinya. Tidak, cakap, merujuk pada ketidakmampuan, atau kurangnya keterampilan dalam melakukan sesuatu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang tidak memiliki kemampuan, pengetahuan, atau kompetensi yang diperlukan dalam bidang tertentu. Misalnya, seseorang yang tidak cakap dalam menulis berarti mereka kesulitan atau kurang terampil dalam menulis. Ini bisa juga merujuk pada kondisi kurangnya pengalaman atau pemahaman dalam suatu pekerjaan atau tugas tertentu. Menulis 13 kitab, Umi bilang tidak cakap dalam menulis. Terlalu. Jadi yang cakap itu Umi atau Donditan? Paulus juga disunat 8 hari, Umi. Siapa yang bilang? Ada keterangannya ini. Nah, Paulus juga disunat 8 hari, Umi. siapa yang bilang? Ya kan? Jadi ibunya darah Yahudi tapi bapaknya Romawi. Bukan, bapaknya dari Yahudi, dari suku Benyamin, ibunya dari Tarsus. Oh, ibunya dari Tarsus. Tarsus Yunani. Nah, Filipi 3 ayat 5 nih. ya ini kan Yesus. Bukan, Paulus. Saksinya loh, saksinya Ini yang peristiwa Paulus. Damaskus. Yang Paulus, Umi. Bukan di 4 gospel. Di kisah para rasul, Umi. Ya, itu adanya di situ. Iya. Bahwa ya ini antara lain akibat daripada terlalu banyaknya Tuhan. Tuhannya terlalu banyak. Tuhan atau dewa, Umi? Ya maksudnya dewa. Tuhan sama dewa bahasa Inggrisnya sama God ya, Umi ya? Ya gitu. Cuma beda G besar, G kecil ya? Ya. Iya. Kasihan Donditan ini, saya kira... Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Paulus memang nggak cakap tulis menulis. Waduh, apa Umi? Wah, ini yang saya bilang wajar saja, jika Anda menjadi mualaf. Ternyata Anda tidak mengenal dengan benar siapa Paulus itu. Paulus orang yang begitu paham hukum Taurat dibilang tidak mengerti hukum Taurat. Paulus yang begitu terpelajar, begitu paham tentang Yesus dibilang tidak paham tentang Yesus. Ini parah. Ini parah. Ya. 2 Petrus 3 ayat 15 sampai dengan 16. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Ayat 16. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya ada hal-hal yang sukar dipahami, yang oleh orang-orang yang tidak memahaminya dan orang-orang yang tidak teguh imannya, diputarbalikan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka perbuat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Rasul Petrus mengakui tulisan-tulisan Paulus sebagai bagian penting dari ajaran Kristen, meskipun ada hal-hal yang sulit dipahami dalam surat-surat Paulus. Petrus juga mengingatkan bahwa beberapa orang yang tidak stabil dalam iman bisa memutarbalikan pengajaran tersebut dengan cara yang merugikan mereka sendiri. Banyak ajaran sesat itu lahir karena salah memahami kitab Paulus. Nah, mengapa tulisan Paulus sukar dipahami? Yang pertama boleh dilihat dari diri Paulus itu sendiri. Paulus adalah orang yang terpelajar. Sedangkan rasul lain, pendidikannya tidak terlalu bagus seperti Petrus yang hanya nelayan, Yohanes yang hanya nelayan. Paulus adalah orang akademik. Dia belajar filsafat dan Taurat dengan baik, dia sangat terpelajar. Berikut adalah kutipan dari Kisah Para Rasul 22 ayat 3. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bagi Allah, sama seperti kamu semua pada hari ini. Paulus sebagai murid Gamaliel. Sebelum pertobatannya menjadi pengikut Yesus, Paulus, yang saat itu masih dikenal sebagai Saulus, adalah seorang pemuda Yahudi yang sangat bersemangat dalam memelihara tradisi Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 3, Paulus menyatakan bahwa dia dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Ini menunjukkan bahwa Paulus mendapatkan pendidikan formal di bawah bimbingan Gamaliel,
salah satu rabi paling terkemuka pada zamannya. Melalui Gamaliel, Paulus mendapat pemahaman mendalam tentang hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Pengaruh pendidikan Gamaliel pada Paulus. Gamaliel dikenal sebagai pemimpin dari sekolah Hillel, yang bersifat lebih moderat dan terbuka. Sebelum bertobat, Paulus dikenal sangat keras dalam mempertahankan keyakinan Yahudinya dan bahkan mengejar orang-orang Kristen untuk ditangkap dan dihukum. Kisah Para Rasul 8 ayat 1-3. Pendidikan dari Gamaliel mungkin membantu membentuk kapasitas intelektual Paulus, serta pemahamannya yang luas tentang hukum Yahudi dan filsafat Yahudi, yang kemudian digunakan oleh Paulus dalam mengajarkan Injil setelah pertobatannya. Jadi untuk Umi dan Donditan bertobat saja, karena Tuhan dengan sengaja memilih Paulus sebagai muridnya, Tuhan dengan sengaja memakai orang yang paham betul apa itu filsafat, hukum Taurat serta tradisi orang Yahudi. Jangan menyangka Paulus berusaha meniadakan hukum Taurat, ya. Paulus sangat paham tentang hal itu. Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai dengan 16 berbunyi. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya, betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ya, memang kita lihat bahwa hampir semua doktrin kekristenan di dalam Perjanjian Baru itu diajarkan oleh Paulus. Dan itu tentu sesuatu yang menarik. Bahkan Paulus menulis surat-surat jauh lebih banyak daripada murid-murid Yesus langsung. Seperti Petrus, Yohanes, ya. Kalau kita bisa lihat bahwa Petrus hanya mencatat beberapa surat Petrus saja. Yohanes ya, Injil Yohanes, surat Yohanes, kitab Wahyu. Tetapi Paulus mulai dari Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, banyak sekali ditulis oleh Paulus. Dan banyak dari surat-surat Paulus yang berbicara tentang doktrin-doktrin Kristen. Maka wajar untuk bertanya bahwa kalau Petrus dan teman-teman, kita tahu mereka diajar langsung oleh Tuhan Yesus selama Tuhan Yesus ada di bumi. Tapi bagaimana dengan Paulus? Dari mana dia mendapatkan segala macam ajaran atau doktrin dasar dari iman Kristen itu? Nah, pertama-tama kita perlu sadar bahwa kekristenan tidak terlepas dari akar Yahudinya, atau kekristenan sebenarnya adalah kelanjutan dari apa yang dipercayai oleh orang Yahudi di dalam kitab-kitab Taurat mereka. Dan karena itu maka ajaran iman Kristen itu tidak secara otomatis terlepas dari ajaran-ajaran Perjanjian Lama. Nah, jadi kalau Paulus mengajar tentang iman Kristen, memang dia harus mempunyai background, pemahaman yang mendalam tentang latar belakang Yahudi maupun juga Perjanjian Lama tentang kitab Taurat. Dan untuk itu memang Paulus mendapatkannya dari hasil belajar. Dia, kita tahu seperti dikatakan di dalam Kisah 22 ayat 3 bahwa dia memang belajar dengan teliti di bawah seorang rabi Yahudi yang namanya Rabi Gamaliel. Dalam Kisah pasal 22 ayat 3, aku adalah orang Yahudi lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita. Jadi memang dia betul-betul belajar tentang agama Yahudi dan juga hukum Taurat di bawah Rabi Yahudi. Ya. Dan juga kita bisa lihat bahwa Paulus termasuk ke dalam mazhab Farisi. Farisi itu adalah mazhab Yahudi yang paling keras. Di dalam surat Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-5 dan 6, Paulus berkata tentang dirinya, ya, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Jadi kita bisa lihat bahwa memang dalam urusan Taurat, dia adalah seorang yang sangat hebat. Dan untuk orang-orang sebaya dengan dia, dia punya pengetahuan yang jauh melampaui mereka. Ketika dia katakan itu dalam surat Galatia. Jadi kalau kita bicara soal latar belakang keyahudian dan juga pengetahuan tentang Taurat yang akhirnya juga mempengaruhi pemahaman doktrin-doktrin Kristen, maka Paulus memang mendapatkan dari hasil belajar. Coba pasal 1 ayat 1. Filipi. Oh ya, Filipi 1 ayat 1. Dari Paulus dan Timotius. Nah ini
Berarti ini kan acaranya Paulus. Iya. Memang kan? Filipi kan surat Paulus. Tapi bagaimana dengan ajaran Kristen sendiri, doktrin khas Kristen sendiri? Dari mana Paulus mendapatkan semua itu? Paulus sendiri menginformasikan dari mana dia mendapatkan itu di dalam beberapa ayat. Efesus pasal 3 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Perhatikan Paulus katakan, bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Berarti di sini Paulus mengklaim bahwa dia memang mendapatkan wahyu khusus di dalam kebenaran-kebenaran yang dia tuliskan itu. Itu diteguhkan lagi di dalam Galatia pasal 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Tetapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Paulus menegaskan, dia menerima Injil itu bukan dari manusia. Bukan manusia ajar dia, tapi aku menerimanya oleh penyataan Yesus Kristus. Demikian jawaban kali ini. Sampai berjumpa di video yang lain dengan topik dan pembahasan yang berbeda, dan tentunya masih di channel yang sama. God bless you.